Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 99, Instansi Kementerian Hukum dan HAM oleh BPSDM Hukum dan HAM. Tugas kelompok Whole of Government. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Abdullah Nasir, MSI, dan Ketua Faisal Nur Farazi dengan anggota Dwi Krisna Pratiwi, Doli Watimena, dan Fatima Dwi Safitri. Selanjutnya adalah daftar materi yang dimulai dengan mind mapping, diikuti dengan isu, dan yang terakhir adalah best practice. Berikut adalah mind mapping dari Whole of Government. Pengertian Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Whole of Government penting untuk dilakukan karena adanya faktor eksternal, faktor internal, dan keberagaman. Whole of Government bisa dilakukan dengan cara koordinasi, integrasi, serta kedekatan dan pelibatan. Terdapat beberapa cara pendekatan Whole of Government yang dapat dilakukan, yaitu dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, atau dengan koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan Whole of Government yaitu antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Whole of Government dapat diterapkan dalam pelayanan publik yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Best practice Whole of Government. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan Whole of Government yang berhasil dengan cukup baik, seperti Inggris yang memperkenalkan Whole of Government Accounts, yaitu integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Kemudian Australia yang memperkenalkan Australian Public Service Commission untuk integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun asas-asas yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan Whole of Government, yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Identifikasi dan deskripsi isu Whole of Government. Isu pertama, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, BPN, kepolisian, dan lain sebagainya dalam hal penyelesaian masalah HAM di Sulawesi Selatan. Deskripsi isu. Dalam hal penyelesaian masalah HAM yang dialami oleh masyarakat, bidang HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan perlu untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Misalnya dalam masalah pertanahan, Kanwil akan berkoordinasi dengan BPN. Dalam masalah pidana, Kanwil akan berkoordinasi dengan kepolisian dan lain sebagainya. Tentunya dibutuhkan koordinasi yang cepat untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tetapi yang nyatanya terjadi, biasa dibutuhkan waktu yang lumayan lama untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi luar tersebut, dikarenakan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Mengingat Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang cukup luas. Jadi, apabila permasalahan HAM mengenai pertanahan terjadi di Luwu Timur, tim dari bidang HAM Kanwil di Makassar harus melakukan persiapan yang lebih dan menempuh perjalanan yang jauh untuk berkoordinasi dengan BPN di Luwu Timur untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Dampak yang akan terjadi apabila isu ini tidak segera diselesaikan, yaitu pertama, permasalahan HAM lambat terselesaikan, dan yang kedua, menurunnya kepuasan masyarakat. Pihak yang akan terkena dampak ini adalah masyarakat dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Berdasarkan identifikasi melalui data JDIHN dan fakta yang terjadi di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, terdapat permasalahan isu Whole of Government, yaitu lambatnya pengintegrasian JDIH daerah Sulawesi Tengah. Integrasi JDIH dalam satu portal JDIHN merupakan salah satu upaya mewujudkan sistem pembangunan hukum secara nasional. JDIHN sebagai portal dokumentasi peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi secara vertikal dari BPHN bersama Kanwil Kemenkumham, serta koordinasi Kanwil Kemenkumham bersama pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Namun faktanya, lambatnya pengintegrasian JDIH daerah menjadikan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah. Penyebab adanya isu ini dikarenakan terbatasnya pengelola perpustakaan JDIH di daerah, kurangnya pelatihan teknis dalam pengelolaan JDIH,
jarak tempuh antar kabupaten relatif jauh untuk koordinasi, serta terbatasnya pegawai JDIH Kanwil Kemenkumham yang juga memberikan pelayanan serta bantuan hukum. Isu ini akan berdampak kepada masyarakat dan para pembuat kebijakan baik di tingkat daerah ataupun pusat, serta mengakibatkan kurang update dan akuratnya informasi hukum, dokumen dan produk hukum daerah tidak dapat diakses dengan cepat. Isu selanjutnya adalah perbedaan semangat antara pemerintah daerah dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam hal pendaftaran merek. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak kekayaan intelektual, khususnya pada merek, menyebabkan banyak pemilik usaha baik barang maupun jasa yang memulai usahanya tanpa mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena kesulitannya untuk mengedukasi setiap bagian masyarakat di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Karena itulah, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan membutuhkan bantuan dari para pemerintah daerah untuk turut mengedukasi masyarakat, terutama UMKM yang dibina oleh pemerintah daerah. Namun, sayangnya perbedaan semangat dalam pendaftaran merek antara Kanwil dengan pemerintah daerah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil yang diharapkan. Dampaknya adalah banyak UMKM yang tidak terdaftar mereknya. Selain itu, rawan timbulnya konflik, sengketa merek, serta menurunnya jumlah pendaftaran merek di Provinsi Sulawesi Selatan. Isu terakhir adalah belum optimalnya koordinasi di antara aparat penegak hukum dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam hal penindakan kejahatan hak cipta. Di masyarakat, banyak terjadi kejahatan hak cipta seperti pembajakan lagu, film, ataupun buku. Kejahatan hak cipta tersebut dapat ditekan jumlahnya apabila Kanwil Kemenkumham Sulsel berkoordinasi dengan APH di daerah untuk menindak setiap munculnya kejahatan hak cipta. Namun, karena kurangnya koordinasi antara APH dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel, sehingga banyak kejahatan hak cipta yang tidak ditindak dengan baik. Dampak dari isu tersebut adalah semakin maraknya kejahatan hak cipta di masyarakat, pencipta tidak lagi merasa bahwa ciptaannya dihargai, dan kerugian ekonomi yang diderita oleh pencipta. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Mengapa whole of government menjadi penting? Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan. Kedua, adanya faktor internal, fenomena ketimbangan kapasitas sektoral, perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan yang bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai budaya adat istiadat yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antar kelembagaan yang terlibat, yaitu koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Best practice didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi dan telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam memanfaatkan WOG, terdapat beberapa prasyarat best practice yaitu budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. WOG sudah diterapkan di berbagai negara. Selain itu, PBB dalam laporan e-government survey tahun 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama mendirikan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia atau yang disingkat dengan LTSA PMI di Kota Parepare. LTSA ini hadir untuk mempermudah layanan kepada PMI karena selama ini terlalu banyak prosedur yang mereka lalui di banyak tempat, sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memerintahkan untuk membentuk layanan satu atap. Pendirian LTSA PMI sebagai layanan satu atap untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dari 8 instansi menjadi layanan satu pintu. 8 layanan tersebut yakni Bank Sulselbar, Disnaker Kota Parepare, BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil Kota Parepare, Imigrasi Parepare, dan Pasmindo. LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. Dengan terbentuknya LTSA ini diharapkan dapat mencegah pengiriman PMI non-prosedural
dan memutus jaringan perdagangan manusia. Jenis pelayanan yang dilakukan mulai dari pelayanan kartu kuning, penerbitan kartu kerja luar negeri, verifikasi kartu ID calon PMI yang keluar negeri, BPJS, Disduk Capil untuk verifikasi dokumen dasar seperti KK dan KTP, kantor imigrasi untuk penerbitan paspor. Sebagai penutup, pada kesimpulannya, demi mencapai pelayanan publik yang prima, tidak dapat terlepas dari teraplikasikannya nilai-nilai whole of government dengan baik. Harapannya, setiap instansi pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan publik yang prima dengan tetap berkolaborasi dengan instansi lain. Akhir kata, terima kasih.